Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Penyidik Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pemirsa, dan kabarnya akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini. Bagaimana persiapannya dan informasi terkini apa? Kami masih menunggu laporan dari rekan kami yang ada di lokasi, tepatnya di Duren 3, di mana rekonstruksi ini akan digelar di dua tempat, yakni di rumah dinas serta di rumah pribadi Verdi Sambo yang berlokasi di Duren 3. Ada rekan kami Eka yang sudah siap untuk mengabarkan. Eka, seperti apa persiapannya pagi ini? Apakah Anda sudah melihat pihak kepolisian yang menyiapkan rekonstruksi hari ini di sana, Eka? Ya Yudi, terkait dengan persiapan rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sejak pagi tadi sekitar pukul 7, pihak Polri telah menyiapkan berbagai macam persiapan begitu ya, yang kami lihat dari pagi tadi. Namun memang dari tim Polri ini belum ada yang masuk ke tempat kejadian perkara atau di belakang saya ini, rumah ini. Dan nantinya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, rekonstruksi akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Dan rekonstruksi digelar hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, akan menghadirkan 5 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, kemudian ada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan ini pertemuan, istilahnya rekonstruksi ini mempertemukan pertama kali kelimanya dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dan untuk diketahui juga, rumah dinas Verdi Sambo ini yang terletak di Kompleks Polri Duren 3 merupakan lokasi tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli lalu. Sementara rumah pribadi yang berada di Jalan Saguling diduga sebagai tempat Verdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Rekonstruksi ini nantinya akan disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan juga pengacara dari kedua pihak, baik itu dari masing-masing tersangka maksud kami. Dan selain JPU, nanti penyidik juga akan mengundang Komnas HAM dan juga Kompolnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi ini agar rekonstruksi ini terlihat terbuka begitu, dan ini sesuai dengan janji dari Kapolri beberapa waktu lalu bahwa rekonstruksi ini akan dilakukan secara transparan. Dan selain itu pemirsa, seperti yang diketahui bahwa semenjak Barada Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, dirinya memang berbicara kepada kuasa hukumnya untuk tidak ingin dipertemukan dengan Verdi Sambo secara langsung. Namun kebutuhan rekonstruksi mau tidak mau, kelima tersangka ini nantinya akan dipertemukan. Dan kemarin juga pihak dari kuasa hukumnya juga meyakini bahwa Baradae akan kooperatif dalam rekonstruksi hari ini. Dan seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Baradae beberapa waktu lalu, saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka, bahwa di dalam BAP Baradae hanya melaksanakan perintah dan tidak terlibat perencanaan pembunuhan terhadap rekan sesama ajudan. Dan nanti kita akan saksikan bersama-sama sekitar pukul 10 apakah benar nanti dipertemukan antara Baradae dan Sambo atau dibedakan waktunya. Kita sama-sama menunggu bagaimana rekonstruksi ini berjalan. Dan rekonstruksi ini merupakan rekonstruksi pertama setelah 5 tersangka ditetapkan oleh Polri. Dan sebelumnya pada tanggal 21 Juli dan juga 22 Juli Polri pernah melakukan prarekonstruksi di TKP. Dan saat itu memang di tanggal 21 dan juga 22 baru ada saksi, yaitu
terkait dengan kabar tembak-menembak di TKP. Dan rekonstruksi kali ini berbeda karena memang sudah ditetapkan 5 tersangka dan nantinya akan dikonfrontasi siapa yang melakukan perencanaan pembunuhan dan siapa yang membantu, kemudian siapa juga yang ikut melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Kami masih menunggu keberlangsungan dari rekonstruksi yang akan dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara kembali ke Anda Yudi di studio. Eka, kalau dalam pantauan Anda saat ini apakah tim SUS sudah datang ke sana dari pagi tadi hingga sekarang? Ya, kami belum melihat tim SUS datang ke TKP ini karena kami masih menunggu mungkin sekitar mendekati pukul 10 tim SUS akan tiba di lokasi dan yang kami lihat ini baru persiapan terkait dengan humas ya, kehumasan yang kita lihat di lokasi untuk nantinya sama-sama mengabarkan terkait dengan rekonstruksi yang akan digelar pukul 10 nanti Yudi. Tadi Anda sampaikan bahwa akan dilakukan rekonstruksi secara transparan. Informasinya apakah rekonstruksi ini akan terbuka atau tertutup untuk media dan diinformasikan kepada masyarakat ini, Eka? Ya, sementara memang sifatnya ini memang terbuka. Ini sesuai dengan komitmen dari Kapolri Jenderal Listio Sigit di mana rekonstruksi ini akan dilakukan secara transparan, kemudian juga disaksikan oleh para media dan ini terbukti Polri membagikan link gambar begitu nantinya, link video nantinya di dalam tempat kejadian perkara di belakang saya ini. Namun nanti sekitar pukul 10 kami akan memastikan lagi apakah nanti sifatnya ini benar-benar terbuka. Semua sudut ruangan di TKP ini akan terambil begitu. Kita juga masih menunggu Yudi. Baik, selain tadi juga Anda sampaikan akan ada yang mendampingi dari kelima tersangka. Ini pihak mana saja bisa diulangi lagi yang akan mendampingi begitu? Karena seinformasi yang saya dapatkan ada psikologis yang agak terganggu bagi seorang berada Richard Eliezer ini, Eka. Ya, terkait dengan pendamping yang akan menemani para tersangka ini tentunya dari kuasa hukum dan sangat digarisbawahi kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer atau Baradae memang beberapa waktu yang lalu kliennya itu maksud kami pengacaranya itu Roni Talapesi itu menegaskan bahwa tidak ada tekanan psikologis karena ini permintaan dari Baradae, dirinya tidak ingin dipertemukan secara langsung dengan Irjen Sambo. Ini juga dikhawatirkan jika tidak terjadi tekanan psikologis ini akan membuyarkan pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang seharusnya terungkap dalam rekonstruksi ini Yudi. Baik, di awal persiapan menggelar rekonstruksi pihak kepolisian mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Eka, terima kasih sudah mengabarkan. Kami tunggu selengkapnya seperti apa informasi terkini dari sana, lokasi di Duren 3. Eka.